Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamalul dengan NPM 23031 0101 0367. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yahkuala semester 2. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membahas sekilas mengenai RPPLH, AMDAL, hingga UKL UPL. Video ini saya buat dan saya ajukan sebagai tugas UTS Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Khatijah Rizky Lestari, SH, MH. RPPLH adalah singkatan dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH merupakan dokumen perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu. Adapun isi daripada RPPLH antara lain adalah yang pertama, profil daripada lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, analisis dan prediksi dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, kebijakan dan strategi lingkungan hidup. Yang keempat, program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, termasuk di dalamnya adalah pendanaan dan kelembagaan. Harus kita sadari bahwasanya RPPLH merupakan instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan lestari. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, regulasi lingkungan. Pemerintah dapat membuat undang-undang dan aturan dan peraturan mengenai lingkungan hidup yang mengatur kegiatan industri, pembuangan limbah, hingga penggunaan bahan kimia dan lain-lain. Kemudian di samping regulasi lingkungan dengan peraturan-peraturan tersebut, kita perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka segala risiko dampak lingkungan yang bersifat negatif tersebut dapat kita minimalisir. Kemudian ialah melakukan KLHS, AMDAL, hingga UKL UPL. KLHS adalah singkatan daripada Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS merupakan kajian yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan atas lahan dan hutan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan Undang-Undang PPLH. Adapun tujuan KLHS adalah yang pertama, memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Yang kedua, dapat memberikan pertimbangan lingkungan pada tingkat pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana, dan program pembangunan. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan studi kelayakan lingkungan hidup yang wajib dilakukan untuk kegiatan tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Adapun manfaat daripada AMDAL ialah yang pertama, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, memastikan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang berbasis informasi terkait lingkungan hidup. UKL UPL adalah singkatan dari upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. UKL UPL merupakan dokumen lingkungan hidup yang wajib dibuat oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Adapun isi daripada UKL UPL adalah yang pertama, identitas penanggung jawab usaha atau kegiatan. Kemudian rencana usaha dan kegiatan. Lalu di dalamnya juga ada dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Lalu disebutkan juga di dalamnya adalah upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang mungkin akan dilakukan. Apa perbedaan UKL UPL dengan AMDAL? Apabila kita lihat dari segi UKL UPL ini bersifat lebih sederhana dan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Sedangkan AMDAL bersifat lebih kompleks dan dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL atau KPAMDAL.
Analisis risiko lingkungan adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan manusia terhadap lingkungan. Analisis risiko lingkungan membantu memahami kemungkinan terjadinya dampak negatif dan merumuskan strategi untuk mencegah atau meminimalisir dampak tersebut. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi untuk menilai kepatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis-jenis audit lingkungan hidup ada 3. Yang pertama, audit kepatuhan, yakni menilai kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Yang kedua, audit kinerja, yakni menilai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Yang ketiga adalah audit investigasi. Audit investigasi ialah menyelidiki penyebab terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pada kesempatan ini mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran baru dan menambah wawasan kita bersama dan teman-teman yang menonton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.